Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi dari kelompok kami dengan judul Karakterisasi secara morfologi abnormalitas embrio somatik kelapa sawit atau dengan nama latin Elais guinensis Jack dari eksplan daun. Dengan beranggotakan Saya Yasi Adza, saya Adinda Ira Karla, saya Muhammad Ali Bali, saya Fitriatun Nasana, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Raden Selvi Handayani, SPMSI. kelapa sawit dengan nama latin Elais guinensis merupakan tanaman monoecious dan tidak dapat diperbanyak secara vegetatif dengan metode konvensional. Kelapa sawit tidak bisa diperbanyak secara vegetatif biasa. Karena itu, digunakan teknik embryosinensis somatik untuk memperbanyak tanaman secara cepat dan seragam. Embryosinensis somatik adalah perkembangan embrio dari sel somatik sampai struktur yang menyerupai embrio zigotik yang dapat menjadi secara langsung maupun tidak langsung. Masalahnya, proses ini sering menghasilkan embrio yang tidak seragam, sulit tumbuh, dan banyak yang abnormal. Proses embryogenesis somatik bisa langsung dari sel atau lewat pembentukan kalus dulu. Esplan yang sering dipakai adalah daun muda. Zat pengatur tumbuh sangat penting untuk memicu pembentukan embrio, tapi jika terlalu tinggi bisa menyebabkan mutasi dan keragaman somaklonal atau perubahan sifat tanaman. bahan tanaman yang digunakan sebagai eksplan diambil dari daun muda yang belum mekar, berasal dari pohon kelapa sawit yang telah dewasa. Varietas Tenera unggul, hasil seleksi Ortet terpilih dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Bahan tanaman yang digunakan terdiri dari 3 klon, yaitu klon 638, 636, dan 558. Penelitian dilakukan dengan menginisiasi kalus embrio genetik dan proliferasi embrio somatik pada medium MS padat. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan. Perkembangan embrio somatik kelapa sawit yang diinisiasi dari eksplan daun muda menghasilkan embrio somatik melalui kalus primer yang terbentuk di sekitar lidi dan sebagian muncul sepanjang pembuluh daun bekas irisan dari Sweetman 1988. Kalus embriogenik mengandung bagian sel-sel meristemik yang dialokasikan pada permukaan kalus. Pada bagian kalus yang meristemik akan cepat membentuk embrio somatik ke tahap globular dari Gliselli and Jacobson 1990. Morfologi embrio somatik normal dan abnormal pada tahap globular sangat bervariasi. Hal ini mungkin dapat disebabkan oleh adanya perubahan saat belahan sel pada tahap kalus embriogenik. Tahap awal perkembangan sel embriogenik dikarakterisasi melalui proliferasi sel polar. Karakterisasi sel embriogenik yang telah dipelajari pada tingkat sitologi, histokimia, dan biokimia menunjukkan bahwa sel embriogenik adalah unit. Perubahan morfologi pada tahap globular yang ditunjukkan pada ketiga klon yang menunjukkan terjadinya variasi somaklonal yang disebabkan beberapa faktor sewaktu pada masa kultur. Perubahan ekspresi suatu karakter disebabkan oleh perubahan genetik atau epigenetik. Larkin 1993 menyatakan teknik kultur jaringan tidak selalu identik atau sama dengan induknya. Hal tersebut disebabkan oleh variasi fenotip. Variasi fenotip tersebut baik berupa genetik maupun agenetik. Variasi tersebut disebut juga dengan somaklonal. Variasi somaklonal merupakan variasi yang terjadi karena keberagaman secara spontan oleh embrio somatik yang secara in vitro. Variasi somatik pada tahap ketiledon memiliki berbagai macam ragam. Perubahan ketiledon sangat dipengaruhi oleh globular dan statik dan stutelar.
Kotiledon bergelombol dan terpisah satu sama lain dan memiliki kotiledon lebih dari satu, itu disebabkan oleh zat tumbuh. Apa sih yang dimaksud dengan zat tumbuh itu? Zat tumbuh adalah zat yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Sekian, terima kasih. Karakterisasi morfologi dari embrio somatik kelapa sawit dari tahap globular, atis, scutelar, dan kotiledon menghasilkan variasi yang sangat besar. Tingkat presentasi abnormalitas embrio somatik pada klon 638 20%, klon 636 30%, dan klon 558 46%. Karakterisasi normal dan abnormal dari klon 638, 636, dan 558 pada masing-masing tahapan berbeda. Embrio somatik tahap globular normal mempunyai bentuk bulat dan bipolar, sedangkan abnormal berbentuk lonjong, bulat, tidak beraturan, dan tidak bipolar. Tahap anormal mempunyai bidang polarisasi dan sel asimetri, sedangkan hati abnormal memiliki bidang polarisasi tidak simetri. Tahap kotiledon normal memiliki satu kotiledon, sedangkan abnormal memiliki lebih dari satu kotiledon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.